sayyidina wa man 'allamana wa man yata'allam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasabi'u tawi kang kaping 7 wal isruna lan 20 berarti 27 iku ta'allumul ilmi belajar ing ilmu wa ta'limuhu lan mulang ing ilmu. Al ilmu utawi ilmu iku rasul amali dadi pokok amal. Fala yasihu mongko rasah apa amalun bidunihi kelawan tanpa ilmu. Wahya utawi amal iku samratul ilmi buai ilmu. Fala yanfa'u mongko ora manfaati apa ilmun bila amal ini kelawan tanpa amal. Famin dari kalan iku arai mengkono sulmal karena ono wa istighalu sibuk bil ilmi kelawan ilmu iku afdalun luwih utama min sholatin nafilah tinimbang saking salat sunat. Wa afdaluha utawi luwih utamane ilmu iku usuluddin pokok agama ya ilmu tauhid. Fatafsiru mengkonuli ilmu tafsir. Fal hadisu mengkonuli hadis. Mengapa? Karena ibadah itu tanpa kita tahu aqaidul khamsin kita nggak sah. Maka al-afdal adalah belajar ilmu tauhid. Intinya itu kan hidup dengan tauhid, Mas. Dengan qul huwallahu ahad itu intinya. Kalau pondasinya nggak kuat, ini akan sering goyang. Dalam kesehatan pun juga gitu kok. Kita itu intinya adalah yakin bahwa semua dari Allah. Yang mengobati Allah ikhtiarnya ya berobat itu dok. Tapi semua yang mengobati Allah. Kita harus kuat pondasi ke tauhid kita. Coba lihat orang-orang dulu itu ya. Orang-orang dulu itu kan yang hebat-hebat itu karena tauhidnya kuat. Yakin di Allah. Hingga maaf orang dulu itu orang Madura saja, ini yang tua-tua, ini nggak kemana-mana, tapi atani, alandu, ngobumbe, ngobusapeh, nikah cukup bisa membuatkan rumah putra-putranya, bisa menyekolahkan anaknya. Hari ini kan nggak pulang dari pondok kadang kan bingung, saya mau kemana ya gitu. Orang kok bingung dengan tujuan hidupnya kan aneh. Kita nggak usah, kita sudah belajar tauhid minimal dari tauhid bawah itu kan kita harus akidatul awam itu kita harus tahu. Naik lagi kepada atasnya itu kepada dengan mutas apa itu kelas 4 itu bahasa apa itu lagi kepada sampai kelas 3 senawi dasuki itu kan tauhid semua itu ya. Hidupnya ya harus itu. Kita itu hidup dengan stabilan Allah semua yang ngatur. Ya ikuti apa yang diperintahkan Allah ya gitu aja wis. Fatafsir mengkonuli belajar tafsir. Sampai kalau bisa punya 2 kitab. Kitab yang dibuat sekolah dan kitab yang ngaji ke Demangan Timur. Kalau yang ngaji ke Demangan Timur misal pakai sawi, ya lo yang di kelas pakai Jalalain bisa. Biar 2 makna. Kalau 2 makna itu kan asik, kita itu asik Mas. Kita tuh asik, oh al-masmu' minas syekh gini. Saya ngaji kepada Ki Abdullah demikian. Saya dari guru saya yang sekolah gini maknanya kan enak itu. Karena maaf, kadang-kadang itu kita itu kalau saat seperti ini sekolah itu kan kita gengsi kalau ada makna. Tapi saat kita sudah pulang kita akan bingung tanpa makna. Apalagi maaf sakit atau kita sibuk cari ekonomi, ambok error kalau nggak punya makna ya. Kita harus dimaknani kitab. Karena apa? Ini adalah tali daripada ilmu ya
itu maknane nikah. Maknane nikah. Pupung di pondok sampean ya yang semangat ya, yang semangat. Karena takdirnya Allah itu nggak ngerti. Jangan punya prinsip, saya nggak punya pondok, saya nggak punya madrasah, saya santai-santai, jangan. Takdirnya Allah kita nggak tahu kan. Takdirnya Allah kita nggak tahu. Ya siapa tahu, orang tahu-tahu ya Gusti Allah kita itu terplecok pas jadi mantona orang sing di madrasah, terplecok mbana ada umur suruh ganti gitu. Karena kita nggak tahu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Sumal fikhu nuli ilmu fikih. Kita belajar fikih itu untuk diri kita sendiri loh ya. Kalau belajar tauhid untuk diri kita sendiri, belajar tasawuf itu untuk amal nafsi, bukan untuk ngontrol amal orang lain. Nah, tasawuf itu untuk diri kita sendiri, jangan untuk ngoreksi orang lain, jangan. Sampai kalau pekerjaannya cuma ngoreksi orang lain nggak pernah selesai hidup. Kalau untuk orang lain kita itu khusnudon gitu ya. Tapi kalau untuk amal kita harus fikih pedomannya. Sholatnya dijaga, ininya dijaga, gitu-gitu. Jadi amal ya kita harus kita pakai fikih, tapi untuk kepada orang lain kita harus pakai tasawuf. Jadi tasawuf itu dipelajari bukan untuk koreksi orang lain, tapi apa? Untuk keseimbangan hidup gitu loh. Sumal fikih nuli fal alat tuh nuli belajar piro alat ilmu nahu. Tengate dengan sekarang sudah selesai al-miftah, sudah selesai amsilati, sudah hampir selesai belajar nahu sorob. Godaannya orang yang tahu ilmu nahu itu kadang-kadang maaf amposuudon kepada ustadz yang maaf bacanya kitabnya nggak enak. Jangan suudon kepada guru ya. Kadang-kadang kita itu maaf yang nggak normal kedengarannya, hingga kadang-kadang ini kok dibaca rofa padahal nasob, padahal maf'ul, jangan. Karena ada di dalam ilmu nahwu itu ada khilaf fikih, ada luhurnya akaluni barohis itu kan ada kan. Jadi kalau orang belajar nahwu itu kadang-kadang ampuh nyalahaki orang lain pun camaja. Kadang-kadang kalau ulama yang ahli basiroh, kadang-kadang kalau ada anak ngaji terus anaknya kepiak gitu, amit maaf mulutnya bunyi, akhirnya kadang-kadang beliau langsung loeotang, langsung mundek ya komria mulundek ya wis kadene biasa itu ulama-ulama dulu itu mampu mendengar hatinya. Saya banyak mas kancaneka maaf sekolah kadang-kadang pinteran muridnya daripada gurunya, akhirnya nggak nyasa. Maklum kadang ya jangan gitulah ya. Wong mayak malam sekolah darotin saroya kok. Sedikit tulisan itu akan menjadi amal sampeyan. Mayak malam sekolah darotin saroya ya roh wa mayak mal itu kan khairon, itu kan gitu. Nggak amal ya nggak dapat pahala kan gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-alat belajar ilmu nahwu. Orang itu kalau sudah belajar ilmu nahwu insya Allah bisa. Dengan kitab apapun kita akan tahu. Kita akan tahu ya. Orang dulu itu nggak pakai metode mas. Maaf nggak pakai metode. Taunya ya fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fawwa fa'ilun. Wadzaka maf'ulun uf'ula taf'ul maf'alun. Nggak ada metode ini, nggak ada metode itu. Tapi kok mampu, mengapa? Karena belajarnya betul-betul gitu loh. Dulu nggak ada orang itu, maaf, kalau saya itu gini, menyontohkan gini, pisang itu kalau masak dengan sendirinya itu lebih nikmat daripada pisang diberi karbit gitu ya. Jadi lulusan yang maaf pakai program 40 hari, program seminggu, program setahun, itu kadang-kadang lebih hebat dengan orang yang otodidak, orang yang belajar biasa-biasa. Fa'ala yaf'ulu fa'lan itu. Jenengan lihat guru-guru jenengan itu kan
nggak pakai metode dulu. Mulai Kiai Muhajir, guru kita Kiai Ahmad tuh nggak pakai metode. Ya biasa, tasrif biasa, jurumiyah biasa. Tapi mengapa kok beliau mampu kan gitu kan? Yaitu karena apa? Beliau belajarnya ongguan katanya, ongguan, dan dibarengi dengan uh, melak malam. Saya kemarin dapat cerita dari teman saya Kiai Hizbullah, itu orang Nganjuk, saat sowan kepada almarhum Idris itu ditanya, sama anaknya nganu Kiai Nahrawi, nggih ya iya ya iya. Nganu ya bejeng malam ya sampai kudu alim dengan seperti bapaknya, ngejit ya. Hizbullah itu ngejit. Kok bapak saya dianggap alim ya dengan guru saya ya gitu. Akhirnya dicambuk sendiri. Saya harus belajar karena bapak saya alim gitu. Bukan dibanggakan tapi sebagai cambuk karena bapaknya alim kata gurunya. Lagi lah. Jadi punya bapak alim nih kak, kita yuk harus ikuti gerak jejaknya beliau. Beliau ngajinya di mana? Wong mondoknya nggak sampai luar negeri kok bisa ilmu, bisa baca tafsir, bisa baca ini. Gimana belajarnya? Kita harus tahu itu. Sumal fakih fal ala tuh wasamin wal isun utawi kang kaping 28. Iku doa doa. Jenengan setelah belajar, setelah ngaji, malam maaf jangan sampai lupa untuk bangun malam. Walaupun terus cuma sholat witir tok mas, nggak bisa nggak mampu sholat 2 rakaat, sholat witir tok serakaat. Yang penting bangun malam. Ya, bangun malam. Kalau di Sidogiri istilahnya gerak batin. Kalau kini kita kan 2:30 kan dibangunkan oleh kadang-kadang kiai sendiri kan tujuan membangunkan gitu. Kita ya ikutlah. Makanya maaf program 2 tahun ini kan. Ini santri harus tidur jam berapa? Jam 11:10 itu. Lah, ini itu tujuannya apa? Biar tidak ngobrol terus mas. Bangun malam. Malam nikah adalah waktu mustajabah. Doa ning Allah ya Allah gitu. Istijabah. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa utai doa wa ya doa iku al ibadatu ibadah. Wong doa nika ibadah kok sampean amin enggak mau. Amit. Kalau donga itu yang betulan mas, diangkat tangannya. Diangkat tangannya itu. Diangkat tangan betul. Pas amin gitu. Ongguan nika. Saya keras. Apalagi maaf kalau sampean terjun di masyarakat, kalau ngimami tahlil, gelenon maaf, tawasulnya sepenyaring, mbah siapa, kakek siapa yang meninggal di Fatihai penyaring. Karena orang yang minta tolong ke sampean jen manten, jek guna kebi tok, ya. Tapi penyaring semisal Syekhona Khalil, Syekhona Muntasur, kalau Fatihah penyaring. Atau Pak Matnawi atau siapa gitu penyaring kalau Fatihah biar orang yang mendengarkan juga semangat. Doa iya doa iku ibadah. Rawahu ing hadis sapa As-Syekhoni Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wat undonga sira Allah ing Gusti Allah ayat alaka ingin dadekake sapa Allah ing sira min sholihil mukmin saking pira-pira wong solehe wong mukmin. Doa itu ya sedekah loh mas. Doa itu sedekah, doa itu ya ibadah. Kita itu dapat 2 kali. Ya sedekah ya ibadah. Allahumma irham ala ummati Muhammad. Allahumma irham ala ummati Muhammad. Itu doanya para walinya Allah. Irham, ya Allah tolong dibelas kasihani irham ala ummati Muhammad, atas umatnya Muhammad ya Allah. Ini doanya para wali. Allahumma irham ala ummati Muhammad. Min solihil mukmin sanging pira wong solehe wong mukmin. Takun mongko ana sira iku wali Allah iku wali ya Rasulillah. Wali ni kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama waliullah aing iku ing angin pesne utawi kekasih ingsun. Innama wali aing pesne utawi kekasih ingsun. Innama waliullah aing pesne utawi kekasih ingsun Allah wa sholihin mu'minan wong saleh wong mukmin. Wa iya kalan ngrekso sira ing awak sira antakuna ing yen sira iku miman saking golongane wong lam yas'al kang ora nyuwun sapa man robahu ing pangeran iman yaiku Allah fa inaman lam yas'al robahu faqad bakhila fa inaman lam yas'al robahu faqad bakhila termasuk orang yang cerai adalah orang yang enggak mau berdoa, orang yang sombong enggak mau minta kepada Allah kan. Fa inaman lam yas'al robahu faqad bakhila, orang yang termasuk cerai atau orang yang bakhil adalah orang yang nggak pernah mendoa kepada Allah. Jenengan jangan doa kok pas nggak punya uang baru sholat duha, jangan. Setiap sholat kita doa, ya sholat doa itu. Apalagi tempat setelah jamaah kita doa, kita ikut amin. Jangan sampai jenengan tuh pulang sebelum imamnya doa, jangan. Doa dulu baru pulang. Watasi wal isrun ikwal dikru dikir. Wakul ngucap sira salah sama rotin ing telu pira-pira ambalan. Subhanal adzim wa bihamdi fi rukuhi wa subhana rabbil a'la wa bihamdi sujudika. Wakul ngucap sira utawa ndonga sira salah sama rotin subhana rabbil adzim wa bihamdi subhana rabbil wa bihamdi fi rukuika ing dalam rukuk sira wa subhana rabbil a'la wa bihamdi fi sujudika ing dalam sujud sira wa qadha teman-teman wis milih sapa Ishaq ibnu Rohweh Ishaq ibnu Rohweh ila anal musalli wong kang salat iku ing dalam yakul ing dalam nalikan ora gelem ngucap sapa musalli dalika ing mengkon tasbih salah samaratin ing telung pira-pira ambalan fi ruku iki ing dalam rukuke musolli wa sujudilan sujude musolli lam tuzi mongko nyukupi apa salate mengkono musolli. Monggo salah satu ulama, orang itu kalau nggak cukup nggak baca tasbih di dalam rukuk dan sujud nggak cukup, tapi sah, tapi nggak monggo fikih sah. Yang penting kalau dalam fikih itu kan tahiyat terus Fatihah dan takbir kan itu. Tapi monggo satu ulama ini kah ulama-ulama sufi kalau nggak baca tasbih dalam rukuk dan sujud nggak cukup, bukan berarti nggak sah, ya nggak cukup, nggak sempurna. Kita itu kadang-kadang mas akan butuh dengan dikir itu butuh mas, apalagi maaf sudah usia 40 tahun. Karena apa? Orang 40 tahun ke atas itu sudah mulai mau dipanggil oleh malaikat kan, mau mati lah. Sakaratul mati itu kan sakit. Yang nuntun kita ya zikir kita gitu. Baca semisal apa surat-surat Quran jenengan dibaca di Quran sampean gitu. Itu untuk biar matinya gampang. Ada itu kadang-kadang orang itu maaf sulit meninggal itu gara-gara apa? Terlalu banyak aurat yang dibaca, akhirnya justru nggak sampai mendarah daging. Tapi kalau orang sudah mendarah daging itu insya Allah itu gampang ya Allah. Ya. Orang-orang itu kadang-kadang maaf amalnya itu biasa-biasa, cuma berderma, cuma apa, itu gampang meninggalnya. Saya tuh ingat orang tua saya itu di rumah sakit agak lama sampai pakai oksigen. Akhirnya saya paksa pulang. Pulang itu saya bacakan maulid bihubi itu. Pas bihubi
hampir selesai itu baru nazar Allah, langsung wafat ya Allah. Itu saya makanya maaf, saya itu kan sering sekarang baca bihubi ala Sayyidina Muhammad itu, bihubi maulid itu. Mengapa? Karena ternyata bacaan maulid itu mampu membuat orang itu demang di dalam nazar ya Allah itu. Bihubi ala Sayyidina Muhammad. Saya tuh paling senang sekarang itu dengan bacaan maulid tuh. Karena dengan barokah maulid itu saya rasakan betul. Orang tua saya sendiri itu saat mau meninggal cuma saya bacakan bihubi ala Sayyidina Muhammad di uh, lencaknya itu, saya di bawahnya di lencaknya terus langsung wafat ya Allah. Jadi apa ya, sederhana cuma baca bihubi. Kadang-kadang orang dibacakan yasin ya apalah bima tayasan dengan sesuatu yang gampang itu loh ya, yang mudah, yang santai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad teman wis milih sapa Ishaq ibnu Rohaweh ila anal musolli iku dalam yakul dari kae mengkono tasbih. Salah sama rotin firukuhi wa sujudi lam tuzi apa salat al musolli. Sholatnya dijaga loh, sholatnya dijaga ya. Baik dalam sehat ataupun tidak sehat, itu harus dijaga. Maaf, sholat kalau nggak mampu berdiri dengan duduk, nggak mampu dengan duduk, dengan tidur, nggak mampu ya mengedipkan air dengan matanya, kan gitu. Ingat itu saya di dalam kitabnya Habib Zain bin Semit itu ada dawuh taraku sholat fil Mustafa khifasul khotimah. Orang yang tidak sholat di dalam rumah sakit, dalam keadaan sakit, dikhawatirkan su'ul khotimah. Padahal kadang-kadang maaf ya, kita itu di rumah sakit itu kan amit ranjang itu kan nggak selalu menghadap kiblat kan. Itu ya harus diajak, ayo hadir sholat. Sholat nggak bisa sholat sempurna ya likur matil waktu kan gitu. Karena kan di dalam saat kita itu sakit kan nggak mungkin kita itu wudhu tiap waktu, nggak mungkin. Yang keren itu kemarin itu kasus Al-Khazini, ada anak sakit di dalam reruntuhan itu masih ingat dengan waktu sholat lagi loh. Ini keren. Kadang-kadang yang sehat saja nggak ingat ke sholat. Bedek ke lauk ntar ke deje, bedek ke deje ntar ke lauk. Itu harus kita ingat lah. Kita harus ingat lah. Ya eman sholatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kimbun. Wa fihi al istighfar wallahu alam. Fatihah ya kepada guru-guru kita, Kiai Zubir Muntasor dan semuanya yang kita pernah ngaji pada beliau yang sudah meninggal, kita juga bisa membacakan Al-Fatihah.